Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, nama saya Lara Azhara Hakim, NIM 19035149. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan draft proposal saya dengan judul Pengembangan Multimedia Interaktif berbasis Articulate Storyline pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit kelas 11 SMA atau MA. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang. Nah, latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut adalah kemajuan teknologi yang adanya perkembangan iptek. Akibat kemajuan teknologi yang berkembang pesat mempengaruhi segala aspek kehidupan, salah satunya yaitu di bidang pendidikan. Nah, kemajuan teknologi ini peserta didik semakin mudah untuk mengeksplor pengetahuannya uh, tentang pembelajaran sehingga nantinya akan mempermudahkan guru dalam proses pembelajaran. Jadi siswa tidak tidak hanya berpatokan kepada guru, tapi dengan adanya iptek ini maka dia dapat mengeksplor apapun yang mereka inginkan, salah satunya pembelajaran. Salah satu pengembangan adanya perkembangan teknologi digital ini bahan ajar elektronik yaitu berupa multimedia interaktif berbasis articulate storyline. Nah, multimedia interaktif yang merupakan kombinasi dari media audiovisual maupun audiovisual sehingga adanya respon timbal balik bagi penggunanya. Nah, articulate storyline ini merupakan media presentasi dengan template yang dibuat sesuai dengan kreativitas untuk menyesuaikan kebutuhan guru dan peserta didik di lapangan. Nah, karena materi larutan yang kita ambil adalah materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, karena materi ini masih bersifat abstrak dan bersifat hafalan. Jadi nantinya diharapkan peserta didik dapat melihat reaksi-reaksi yang terjadi baik reaksi secara mikroskopik, semi mikroskopik maupun makroskopik, sehingga nantinya peserta didik paham akan konsep pembelajaran materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, akibat adanya identifikasi masalah yang dapat itu penggunaan media pembelajaran di sekolah yang masih belum maksimal, karena di sini guru masih menerapkan metode pembelajaran secara konvensional yaitu metode ceramah dan jarang menggunakan media pembelajaran, sehingga peserta didik kurang memahami konsep dari materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, materi larutan elektrolit ini kan masih bersifat abstrak dan hafalan, jadi peserta didik juga tidak dapat melihat reaksi-reaksi yang terjadi pada larutan elektrolit dan non-elektrolit tersebut. Nah, juga disebabkan penggunaan media pembelajaran ini belum maksimal, guru juga pengetahuannya masih terbatas akan perkembangan teknologi. Jadi di sini saya berharap dapat membantu guru dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, rumusan masalah yaitu bagaimana proses pengembangan multimedia interaktif berbasis articulate storyline sebagai media pembelajaran pada materi larutan elektrolit untuk siswa kelas 11. Gitu kan. Nah, tujuan penelitiannya itu untuk menghasilkan sebuah multimedia interaktif berbasis articulate storyline pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, lalu nantinya menguji kevalidan produk dari multimedia interaktif berbasis articulate storyline pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit kelas 11 SMA MA. Nah, manfaat penelitian dari adanya pengembangan multimedia interaktif ini, yang pertama diharapkan kepada peserta didik untuk dapat memahami konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan mudah karena adanya multimedia yang berbasis multimedia interaktif yang berbasis articulate storyline ini, sehingga dapat melihat secara langsung reaksi-reaksi yang terjadi pada materi tersebut. Nah, pada guru itu nanti membantu guru dalam menerangkan pembelajaran materi larutan elektrolit dan elektrolit sehingga mempermudah proses pembelajaran. Selanjutnya bagi penulis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan pengembangan multimedia interaktif berbasis articulate storyline pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, batasan masalah karena adanya tadi pengetahuan guru yang akan teknologi yang masih belum pengetahuan guru yang masih terbatas tadi, makanya saya
mengembangkan media pembelajaran multimedia interaktif berbasis articulate storyline pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit kelas 11 SMA. Nah, kajian teori di sini adalah media pembelajaran. Media pembelajaran ini yang dibuat adalah media pembelajaran yang dengan adanya perkembangan teknologi, maka dibuatlah media pembelajaran multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif ini kan tadi itu dapat itu secara audio visual, kombinasi dari media audio visual maupun media audio visual. Adanya nanti respon dari respon timbal balik bagi penggunanya. Nah, multimedia interaktif yang dibuat yaitu multimedia interaktif yang berbasis articulate storyline yang berupa nanti media presentasi. Di sana nanti terdiri dari silabus pembelajaran sampai nanti akhirnya kuis interaktif pada peserta didik. Terus juga materi yang diangkat adalah larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Nah, jenis penelitiannya adalah research and development, yang mana research and development ini adalah metode pembelajaran penelitian untuk mengembangkan dan menguji kevalidan dari produk yang dihasilkan untuk menyempurnakan produk tersebut sehingga nanti dapatnya dipertanggungjawabkan. Nah, model penelitiannya adalah model EDI, yang mana terdiri dari yang pertama itu ada analyze. Pada analisis ini dilakukannya penentuan kebutuhan di analisis itu analisis berupa menentukan kebutuhan belajar dan mengidentifikasi masalah yang terjadi pada guru dan peserta didik pada proses pembelajaran kimia, khususnya pada materi larutan elektrolit dan elektrolit. Nah, yang kedua ada tahap desain. Itu sebelum ada tahap desain itu nanti dilakukannya revisi. Revisi ini gunanya untuk merevisi dari kegiatan analisis yang dilakukan. Yang kedua yaitu ada tahap desain. Di tahap desain ini akan disiapkannya rancangan produk awal, mulai dari pembuatan media hingga nanti merancang kuis interaktif peserta didik untuk menilai keberhasilan produk tersebut. Nah, lalu dilakukannya revisi lagi. Terus ada tahap develop, nanti dilakukannya validasi terhadap rancangan media interaktif yang telah dibuat. Nah, yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini ada di setiap bukan pada setiap tahap langkah-langkah model EDI. Tujuannya nanti agar produk yang dihasilkan itu lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru di lapangan. Nah, model penelitian EDI ini penulis hanya sampai melakukan tahap development. Penelitian ini adalah model prosedural yang berbentuk media pembelajaran. Nah, nantinya media ini akan dinilai oleh ahli materi dan dari materi kimia dan oleh ahli media untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran kimia. Nah, prosedur pengembangan yang pertama itu ada tahap analisis. Nah, di tahap analisis ini penulis akan melakukan wawancara dengan guru kimia di SMA Negeri 5 Padang. Serta siswa juga nantinya akan diwawancara. Jadi wawancara ini nanti digunakan untuk menganalisis kebutuhan guru dan siswa dalam proses pembelajaran kimia yang telah berlangsung. Nah, pada tahap perancangan yaitu di mana pada tahap ini merancang multimedia interaktif, baik itu dimulai dari tema, ukuran huruf, background, dan gambar, serta bahasa yang akan digunakan. Juga merancang materi, yaitu khususnya pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, pada tahap pengembangan ini nanti penulis akan berkonsultasi nanti dengan dosen pembimbing untuk memperoleh saran dan kritik apakah produk yang dihasilkan sudah layak untuk divalidasi oleh dosen ahli kimia dan dosen ahli media. Tahap terakhir yaitu lakukan evaluasi. Nah, di sini ada evaluasi sumatif dan formatif. Evaluasi sumatif ini nanti akan dijadikan sebagai referensi tentang kualitas produk yang dihasilkan. Nah, kalau dilakukannya oleh validasi oleh dosen kimia dan
dosen ahli media, kalau ada dosen ahli kimia itu nanti akan memvalidasi kebenaran isi dari materi yang digunakan dan divalidasi oleh dosen media. Nah, teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini ada menggunakan instrumen pengumpulan datanya wawancara. Nah, wawancara ini untuk menghasilkan kebutuhan guru saat untuk menganalisis kebutuhan guru saat pembelajaran kimia. Kalau angket itu nanti digunakan sebagai acuan bagi penulis untuk merevisi produk agar produk yang dihasilkan itu jauh lebih baik dan sesuai. Nah, pada proses validasi ini ada validasi oleh ahli materi kimia. Itu yang divalidasi adalah aspek pembelajaran dan isi materi. Kalau validasi media itu berupa nanti validasi tentang tampilan dan pemrograman. Nah, teknik yang digunakan digunakan teknik analisa dengan menggunakan skala Likert. Nah, skala Likert itu nanti ada skor penilaiannya 1 sampai 5 dengan keterangan sebagai berikut. Nah, teknik analisis data. Teknik analisis data itu ada kualitatif, itu diperoleh dari hasil wawancara dan observasi berupa kritik dan saran dari validator. Nah, yang kedua ada kuantitatif, itu hasil angket atau kuesioner yang telah direspon oleh validator akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menggunakan persentase. Multimedia, apakah multimedia yang dihasilkan itu layak? Nah, multimedia yang layak itu apabila hasil presentasinya lebih dari 61%. Nah, sesuai dengan ini rumus persen yang presentasi itu jumlah skor penilaian responden dibagi dengan jumlah skor maksimum nanti dikali 1%. Nah, hasil dari presentasi ini nanti akan disesuaikan dengan kriteria skor penilaian uji kelayakan dari tabel berikut seperti yang di sebelah kanan ini. Kalau presentasinya dari 0% sampai 20% itu dikatakan tidak layak, 21 hingga 40% itu cukup layak, kurang layak, 41 sampai 60% itu cukup layak, 61 hingga 80% katakan layak, 81 sampai 100% itu dikatakan sangat layak. Nah, baiklah, Ibu, sekian dari presentasi saya mengenai draft proposal yang berjudul pengembangan multimedia interaktif berbasis artikulat storyline pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit pada kelas 11 SMA MA. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.